Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Arfad Prawijat Moko dengan NIM C2401241085 eh, dari kelompok 3 Praktikum Biologi Perikanan. Pada eh, kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana formatting untuk membuat laporan sesuai dengan ketentuan PPKI pada ketentuan PPKI yang ditentukan oleh IPB University. Sama itu eh, ada judul ya. Untuk judulnya ini nih kita tulisannya kita pakai bold. Kemudian untuk stylesnya ini kita pakai stylesnya normal aja tuh, yang tubuh tulisan. Kemudian untuk ukurannya itu adalah 14 dengan fontsnya adalah TSR atau Times New Roman. Kemudian untuk tulisannya sendiri ini kita bikin menjadi kapital semua ya. Kemudian setelah itu, setelah judul, kita beri nama identitas mulai dari nama, NIM, dan kelompok. Ini juga stylenya masih sama, itu masih yang normal. Itunya juga seperti tadi, itu pakai TSR untuk fontnya, kemudian eh, ukurannya adalah 14, kemudian tulisannya juga di bawah, setelah itu ada logo IPB-nya. Kemudian selanjutnya ada untuk daftar isi. Nah, untuk daftar isinya sendiri, ininya tuh di bagian sininya tuh masih fontnya sama kayak tadi judul. Style sama itunya juga masih sama seperti judul. Kemudian untuk di isinya ini tuh ininya kita ininya bikinnya ke align left, kemudian fontnya TSR, kemudian size-nya 12. Kemudian untuk bikin cara seperti kayak gininya tuh pertama kita kayak gini tuh, terus nanti kita tap aja langsung. Nah, nanti pastiin aja pas di sininya, pas di underline-nya itu nggak ada. Wah, kalau pengen ada titik-titiknya itu bisa pakai yang ini aja. Tuh. Oke. Kemudian selanjutnya untuk di judul satu misalnya ada pendahuluan di bab ya, di bab-bab dan subbab. Untuk bab-babnya ini kita pakai style itu pakai yang heading, judul bab. Kemudian dengan ukurannya itu 14, fontnya juga masih sama, TSR, dan jangan lupa di bold juga. Nah, nanti ini udah otomatis ada kayak gini. Nah, terus nanti selanjutnya buat subbabnya ini kita langsungnya pakai ini aja. Oke, yang judul subbab dengan eh, size-nya itu 12. Fontnya itu ada TSR, kemudian eh, jangan lupa juga tulisannya di bold. Nah, selanjutnya itu ada cara bikin daftar pustaka ya. Eh, Langsung aja mungkin ya, untuk daftar pustaka itu oke. Untuk daftar pustaka itu yang pertama itu kita misalkan punya nama penulisnya di sini ada Lionel C, terus penulis keduanya itu
Tiganya itu ini ya. Oke. Terus judulnya salah ini. Akunnya 2023. Oke. Untuk penulisan untuk bagian jurnal itu sendiri, itu pertama yang kita tulis itu nama belakangnya yang ini. Nah, untuk penulisan judul itu, eh, penulisan Dakpus itu kita pakai itunya TSR, terus size-nya juga 12 ini. Nah, untuk ini kita tulis dari nama belakang misalnya ini Lionel Messi, berarti kita tulisnya Messi. Nah, untuk nama depannya ini kita tulisnya L. Cukup L-nya saja. Nah, begitupun dengan nama selanjutnya, misalnya Cristiano Ronaldo, kita tulis seperti Ronaldo C. Mbappe pun sama. Nah, setelah kita sudah menulis nama penulisnya, selanjutnya yang kita tulis adalah nama eh, tahun dari jurnal atau buku tersebut. Nah, untuk jurnal atau buku itu yang kita tulis juga sama, yang pertamanya dulu adalah tahunnya. Nah, kemudian habis itu judulnya. Karena ini jurnal, maka kita cukup mengetiknya dengan font biasa, tidak perlu italic ataupun di bold. Nah, itu. Nah, kemudian tuh setelah eh ya ini biasanya setelah judul jurnal ya. eh nah, setelah judul apa nama dari jurnalnya ini kita tulis tuh biasanya judul jurnalnya itu biasanya misalnya jurnal bola Ismail ini dari jurnal yang judulnya apa? Misalnya judul dari jurnalnya itu misalnya jurnal sepak bola. Nah, nama jurnalnya ini kita jangan lupa untuk di italic. Nah, setelah itu kita tulis yang kita selanjutnya tulis adalah itu di eh, volumenya. Misalnya ini buku dari volume 1 isunya tuh isu keberapa? Misalnya ini dari isu kedua. Nah, setelah itu kita eh, tik 2 untuk nulis halamannya. Halamannya misalnya dari halaman 3 sampai 4. Terus jangan lupa juga di titik di akhir. Nah, kalau misalnya judul buku juga masih sama, cuman yang bedanya itu dia habis nama penulis, kemudian tahun, itu langsung judul. Misalnya ini kan judul ya. Nah, judulnya ini nanti kita eh italic. Kita tulisnya dibikin garis miring. Kemudian setelah judul dari buku itu yang kita tulis itu adalah kota di mana buku tersebut diterbitkan. Misalnya buku ini nih diterbitkannya di London. Nah, terus kita titik 2 kita tulis uh, apa sih nama penerbit dari buku tersebut. Misalnya nama penerbit dari buku tersebut itu uh, Ayam Geprek Press. Nah,
Eh, Setelah itu ada cara ini kan udah ini. Kemudian itu kita ada misalnya gimana kalau misalnya yang kita tulis itu adalah tesis ya atau eh, skripsi atau disertasi. Nah, itu yang kita tulis juga misalnya nih namanya di sini eh si juga masih pengarangnya ini. Nah, kita tulis habis itu tahun terbitnya seperti biasa. Kita tulis juga judul ya. Tapi judul ini huruf biasa sama kayak tadi jurnal, nggak kayak buku tadi. Oh ya, untuk buku ini tuh, maaf, ini harusnya yang di jurnal ini tuh cukup di kata pertamanya aja yang memakai huruf kapital. Untuk selanjutnya itu tidak perlu memakai huruf kapital di kata-kata selanjutnya. Beda halnya dengan buku. Buku ini setiap awal kata atau eh, huruf pertama di kata tersebut itu harus menjadi kapital. Eh, untuk tesis atau jurnal atau skripsi itu tadi sendiri, ini tuh cukup di kata pertamanya saja yang hurufnya tuh kapital. Kemudian kita tulis apa itu jenis publikasinya dengan menggunakan yang tanda kurungnya tuh yang tegak seperti ini. Misalnya jenis publikasinya ini adalah tesis. Nah, kita tulisannya tesis. Begitupun juga misalnya disertasi ataupun skripsi. Kita tutup lagi. Ya, setelah itu kita tulis tempat institusinya. Misalkan ini kita, misalkan si Messi ini dia nerbitin bukunya di nama institusi itu Institusi Paguyuban Manchester. Nah, kita eh, titik dua, terus kita tulis lagi apa sih nama institusi tempat tersedianya dari eh, karya ilmiahnya ini. Ada misalnya nama institusi dari yang menyediakannya ini kan tadi udah Manchester, yang menyediakannya lagi tuh ada lagi institusi Paguyuban Manchester Merah. Nah, yang lagi mungkin seperti itu. Atau lagi mungkin ada buku terjemahan. Kan misalnya ini bukunya ini fullnya masih full bahasa Inggris kan. Oh ya, dulu untuk misalkan ini kan cuman ada satu baris doang ya yang di sini. Nah, yang di sini kan ada baris dua. Nah, kalau misalnya sesuai PPKI IPB ini yang baris keduanya ini kita bikin agak menjorok itu 1 cm dari baris pertamanya. Nah, begitupun juga di baris ketiganya dan seterusnya. Nah, untuk buku yang ada editornya itu tuh, misalnya buku terjemahan tuh kita juga tulis sama, misalnya ini. Oke. Nah, habis judulnya ini kita tulis siapa nama yang menerjemahkan dari buku ini. Misalkan yang menerjemahin dari buku ini adalah eh, misalkan nama itunya Muhammad Darwes yang menerjemahkan. Berarti kita tulis kayak penulisannya tuh kayak penulis tadi, yang ditulis tuh nama belakangnya dulu, Darwes M. Kemudian kita tulis setelah itu penerjemah. Kemudian kita tulis itu kota penerbitnya itu kota dari buku
terjemahan ini diterbitkan itu. Misalkan bukunya diterbitkan di Bandung itu. Misalkan nama penerbit eh, yang dari buku penerjemah ini, misalkan namanya itu ini Daya Abadi. Nah, gitu. Nah, terus jangan lupa juga ini dibikin menjorok di 1 cm. Nah, sebenarnya untuk cara lebih simpelnya lagi itu kita bisa langsung saja menggunakan dari Mendeley di sini. Oke. Oke. Untuk yang bagian eh, ini, bagian yang eh, membuat otomatis tuh kita bisa misalnya yang ini nih. Kita bisa langsung aja. Ada jangan lupa pertama tuh masukin dulu jurnalnya ke Mendeley ke sini. Misal dari add reference atau dari apa juga dari import from file, folder, library or anywhere you can edit. Ini kan udah banyak jurnalnya. Jadi kita udah tinggal masukin aja di Word-nya ini. Jadi kita masukin misalnya di 3 jurnal nih.
Oke, so, oke, kita bilang di sini, oke, ini kita langsung aja ya. Sini langsung aja beberapa jurnal dipilih insert citations, terus klik yang ini, terus kita pilihnya yang di sininya tuh insert bibliografinya aja langsung kita bilang John. Nah di sini kan kita udah eh, beberapa itu ya, cuman kan ini belum dalam standar itu belum pakai standar IPB. Nah dari standar IPB itu kita bisa di sini change citation style. Nah langsung aja pilih, kalau belum ada bisa langsung aja download dulu buat eh, yang PPK edisi keempat ini. Nah, langsung update aja. Oke, kan belum ini ya. Nah, langsung aja update ya. Kita biasanya bisa ini ke penemuan baru aja. Oke, langsung aja insert citations. Di sini langsung sini update bibliografi. Nah, ini yang sudah terlihat nih sudah ya, sudah masuk sesuai dengan PB. Untuk doi-nya ini bisa kita langsung hapus saja. Nah, kayak misalnya ini kan udah nih, nggak lama outro si Ahmad ini, Abano dan lain-lainnya terus tahunnya ini ya 2022 relatif bla bla bla. Nah, kan ini ada beberapa mungkin ke nama spesies atau kan Latin nih kita harus manualin sendiri. Langsung kita manualin aja, klik tuh. Nah, terus fontnya ganti jadi SR ya. Oke. Nah, terus ini ada langsung ada nama judul dari jurnal itu, Net and Science. Terus ini adalah nomor volume, nomor issue, dan ini halamannya. Kurang lebih seperti itu. Oke, selanjutnya itu kalau kita mau pictures, gambar. Kan dari ini aja ya. Kan ini gambar ini. Nah, untuk formatnya sendiri itu kita langsung aja ke size and positions. Ini jangan lupa buat dia cek semua. Langsung aja buat height-nya itu dia 7, width-nya itu udah di angka 12. Nah, lebih seperti itu. Nah, terus nanti jangan lupa buat masukin insert caption. Kan di sini labelnya bukan figur atau itu apa. Ya, lampiran. Kalau mau itu kita bisa langsung labelnya, bisa langsung aja. Misalkan di sini gambar itu. Langsung klik OK. Langsung nih, dia langsung ada di sini. Ini langsung itu aja. Terus ininya Times New Roman, jangan lupa ukurannya kita ganti ke 12. Nah, dari gambar nih, salah di sini salah gambar grafik gitu. Nah, itu saya habis gambar. Mana kalau misalnya mau bikin tabel, maka langsung aja di sini kita mau bikin tabelnya begini. Nah, terus nanti tuh jangan lupa langsung di styling. Langsung pilihnya di sini. Nah, buat tabelnya sendiri, lalu dikitan ya.
Ini biar kelihatan ini kita banyakin aja kolomnya. Nah, kayak ini bagus. Nah, bikinnya kayak gini aja ya. Nah, untuk shadingnya ini kita langsung ngelang-ngelangin aja ya. Nah, kurang lebih kayak gini. Misalkan di sini adalah nomor 60 ini. Nah, fontnya juga masih sama, pakai Times New Roman. Size-nya itu di 12. Nah, di sini nomor ikan. Di sini misalkan satu. Ini jangan lupa nih buat intinya buat semua isinya ini nanti pakai Times New Roman. Ukuran itu 12 dan tulisannya itu biasa aja nggak usah di bold. Itu dan selanjutnya begitupun dengan ini misalkan di sini tuh kita bobot. Ini kita bobotnya 60. Nah, kurang lebih mungkin seperti itu untuk bikin tabel sesuai dengan PPKI PB. Mungkin segitu saja yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.